Shalom GW Jemaat Eramas 2000. Shalom. Apa kabarnya Bapak Saudara? Luar biasa. Luar biasa ya. Siap untuk belajar tentang Daud pada pagi hari ini? Amin. Ya, saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita mau angkat pujian, kita mari bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini Bapak kami datang ke tempat ini Tuhan Yesus untuk memuji, menyembah nama Engkau Tuhan di tempat ini. Kami tidak mau sia-siakan kesempatan yang Kau berikan untuk setiap kami Tuhan. Kami masih bisa sehat, kami bisa datang ke tempat ini ya Bapa. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu nanti katakan Tuhan, itulah isi hati-Mu untuk setiap kami. Dan kami mempunyai pengharapan yang baru kembali ya Bapa terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau puji, sembah Engkau hari ini di dalam nama-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil salam kanan kirinya, katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Boleh keluar dari bangkunya. Kita mau bersukacita bersama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Amin. Ketika Tuhan memulihkan Sion, Ketika Tuhan amin, memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Kita mau katakan lagi, cucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti membawa berkasnya. Yang menabur, mana gayanya Bapak Saudara? menabur dengan mencucurkan air mata, pasti menuai dengan Sorak-sorai, kita mau terus berjalan, yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Baru saudara saja katakan, yang menabur, yang menabur dengan mencucurkan air mata, mana Bapak Saudara suaranya? akan menuai dengan sorak-sorak Yang berjalan, kita mau berikan gaya terbaik kita buat Tuhan. menangis sambil menabur Benih pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang Sekali lagi kita mau katakan, yang menabur dengan cucuran air mata, yang menabur dengan dahsyat mencucurkan saudara. air mata, pasti akan menuai dengan Sorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkas.
Tuhan kita. Ada sukacita Bapak Saudara? Amin. Siapa yang mau lebih lagi buat Tuhan kita? Amin. Kita menserukan bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang baik buat kita. Tuhan yang berkuasa atas setiap kehidupan kita. Amin. Kita mau nyanyikan lagu ini. Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus Raja di atas segala nama. Amin. Tuhan kami Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Mari kita musuhkan bersama-sama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Kita mau serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kita mau lambaikan tangan kita sambil kita katakan namanya. Amin. Tuhan Raja. Yes, Bapak. Tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus Raja di atas segala nama. Sambil kita mau tepuk tangan di atas kepala, katakan namanya, Yesus Tuhan Raja. Amin. Benar Tuhan, Kau yang berkuasa atas setiap kami. Semua kuasa Tuhan tunduk atas Engkau. Kami mau serukan, kami mau katakan, kami mau dengar. Kau yang Maha Besar buat setiap kami. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Oh, oh. Yesus nama di atas segala nama. Yes Tuhan, Kau yang di atas segala-galanya Bapa. Kau Raja kami. Kami bersyukur. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Sukacita Bapak Saudara. Saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau berikan hati kita buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagaikan bejana Tuhan siap dibentuk Bapa, demikian hidup kami Tuhan. Kami mau Engkau bentuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengarkan setiap firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah itu
bisa menjadikan rema buat setiap kami Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Dengan ruas turun kehendakmu, bakallah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Yes Bapa. Demikian hidupku di tangan. Amin. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami Allah Tuhan dalam rumahmu Bapa. Dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Untuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Sambil bangkit berdiri Bapak Saudara, kita mau serukan, ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus. Kita mau katakan dengan hati kita. Mau sepertimu Amin. Yesus, Ya Tuhan Yesus. Ini anak-anak-Mu Tuhan yang menyatakan bahwa kami mau disempurnakan oleh-Mu saja Tuhan. Kami siap dibentuk Tuhan pada hari ini. Amin. Kita mau katakan lebih lagi, ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu.
pujilah, kami siap dibantu oleh kasih-Mu, oleh Engkau Tuhan. Oh, Kau sempurnakan kami Tuhan, Engkau hebat. Kau yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Yes. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, muliakan. Saya serahkan kepada hambanya. Muliakan nama-Mu, amin. Memuliakan nama-Mu. Katakan sekali lagi, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Memuliakan nama-Mu. Sebuah doa dan permohonan kami kepadamu Tuhan pagi ini, agar Engkau membentuk kami Tuhan sesuai dengan rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Hari ini kami ingin dibentuk oleh Tuhan. Hari ini kami ingin Tuhan sesuatu Allah perbuat bagi kami sesuai dengan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, ini kami Bapa. Engkau lebih tahu isi hati kami. Engkau lebih tahu keadaan kami masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau berbicara bagi kami hari ini. Tuhan, urapilah hamba-Mu sebentar dengan urapan-Mu dari surga. Beri kami telinga seorang murid Tuhan, untuk kami dengarkan suara-Mu hari ini. Makasih Bapa. Kami tidak izinkan roh apapun merampas akan benih firman hari ini. Kami satukan iman kami bersama-sama dan kami tolak segala kuasa yang bukan daripada Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kiranya nyah dari tempat ini. Dan biarlah Allah yang memproteksi setiap kehidupan kami masing-masing, sehingga ruangan ini dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang siap menerima firman, katakan bersama dengan saya, amin. Amin. Silakan duduk sudah sekalian, Tuhan memberkati kita. Haleluya.
Haleluya. Puji Tuhan saudara sekalian. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita masuk di dalam bulan keempat atau bulan April. Sesuai dengan tema tahunan kita, setiap bulan bergantian tahun. Bulan ini maksud saya adalah bulan di mana kita berbicara tentang seorang tokoh yang bernama Daud. Saudara-saudara, kita semua tahu, kita semua mengerti siapa itu Daud, saudara-saudara. Ya, semuanya kita pasti tahu dari cerita masa kecil kita, ketika kita sekolah minggu, udah tahu cerita itu. Tapi hari ini, dalam 4 minggu ke depan, mulai dari sekarang, kita akan membahas tentang Daud ini, saudara-saudara. Ya, kita buka bersama-sama Alkitab kita, 1 Samuel pasal 16. Ini ada satu perikop, ini ada 13 ayat. Tapi kita akan baca 1 ayat saja. Ya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-12. Sudah ketemu semuanya? Halo? Sudah ketemu? Baik. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-12. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Saudara, jika kita membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13, ada satu cerita, rentetan cerita tentang peristiwa ini, saudara. Tentang peristiwa ini, di mana Tuhan berfirman kepada seorang yang bernama hamba Tuhan, yaitu Samuel. Disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke satu tempat untuk mengurapi seorang raja yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, yang nantinya akan memimpin bangsa Israel. Tema kita hari ini, Daud raja yang memiliki beragam keahlian. Jadi Daud ini dia memiliki kemampuan yang luar biasa, yang mumpuni, saudara. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, siapakah Daud ini? Kita akan lihat sejarahnya secara singkat. Daud ini adalah anak Isai, saudara-saudara. Ya, bapaknya namanya Isai, cucu daripada Obed atau cicit daripada Peres. Jadi Daud punya ayah namanya Isai. Isai, ya, cucunya Daud ini dia punya cucu daripada Obed, saudara-saudara. Dan cicitnya daripada Peres. Jadi ada 3 generasi yang mengikuti perjalanan hidup Daud ini, saudara. Daud ini anak bungsu dari 8 bersaudara, ya. Dia anak yang terakhir. Anak yang terakhir dari 8 bersaudara mereka. Dia dari keturunan Yehuda. Ibunya dalam Alkitab tidak disebutkan atau tidak ditemukan dalam Alkitab siapa nama ibunya. Tapi saya coba melihat di Google, saudara-saudara, siapa nama ibu Daud sebenarnya. Dan saya menemukan itu lewat pengetahuan dari Google itu, saudara-saudaraku. Namanya ibu daripada Daud itu Netsefet. Ya. Bat Adel maksudnya. Itu nama ibunya. Itu kita bisa jumpai dalam kitab Talmud, saudara-saudara. Tidak dapat di dalam Alkitab ini. Tidak disebutkan nama ibunya yang sesungguhnya.
Tapi kita baca di dalam sejarah, saudara-saudaraku, maka kita menemukannya itu. Nah, walaupun tidak disebutkan dalam Alkitab, saudara-saudaraku, tapi tentu dia punya ibu, saudara. Ya, dia punya orang tua, dia punya silsilah, dia punya keturunan. Tidak mungkin dia keluar dari batu atau dari pohon, saudara. Tidak mungkin dia keluar dari seekor buaya, seperti banyak orang mempercayainya. Dia punya keturunan, dia punya ibu, dia punya silsilah. Ya. Dan Daud ini, saudara-saudaraku, masa mudanya dia dibentuk di sebuah padang belantara, di mana dia mengembalakan ternak ayahnya. Dia membawa ternaknya ke padang belantara, memberikan makan di sana. Dia dibentuk di sana, dididik secara mental, ya, dan fisiknya dididik di sana. Dan muncullah bakat-bakat alami yang berguna di kemudian hari bagi Daud ini. Jadi Daud ini bukan seorang yang kerja di kantoran, saudara-saudara. Tetapi Daud ini seorang pengembala yang menjaga kawanan ternak daripada ayah atau keluarganya. Dan saudara-saudara, dari cerita inilah muncul kenapa Daud menjadi seorang yang dipilih untuk menjadi seorang pemimpin besar. Saudaraku, ketika kita membaca pasal 16 ini, waktu Samuel disuruh oleh Tuhan untuk memimpin, ya, pentabisan, pelantikan seorang raja, karena Tuhan sudah mengundurkan diri daripada Saul sebagai raja, karena sudah tidak berkenan lagi di hati Allah. Makanya Tuhan memilih seorang pengganti Saul ini yang bernama Daud. Dan Daud ini tidak serta-merta menjadi seorang raja. Tentu dengan kriteria Allah, saudara-saudara. Ketika Samuel disuruh oleh Tuhan pergi ke keluarga Isai, Alkitab berkata, Samuel tidak tahu apa-apa. Dia tidak mengerti apa maksudnya dan siapa yang dia akan lantik di sana. Saudara-saudara, ketika Isai datang, ketika Isai ketemu dengan Samuel, Alkitab mengatakan dia membawa anak-anaknya yang ganteng-ganteng, ya. Dia mempersilahkannya, dia memberikannya kepada Samuel. Jangan ini akan menjadi pemimpin pengganti Saul. Tapi sebelum Samuel melantik Daud ini, saudara-saudaraku, Samuel sempat komplain dengan dia bilang begini, saya kalau pergi melantik seorang raja pengganti Saul, jangan-jangan saya akan dibunuh. Saudara baca nanti. Tapi Tuhan berfirman, katakan sajalah kau pergi untuk mempersembahkan korban atau beribadah kepada Tuhan. Dan bawa seekor binatang sana dan persembahkan sana. Itu tujuannya. Supaya tidak ada kecurigaan daripada raja, yaitu Saul. Dan akhirnya dia pergi, saudara-saudara. Dan ketika dia sampai ke tempat tujuannya, saudara-saudara, orang gemetar melihatnya. Engkau datang bawa damai, itu membawa apa? Kata Samuel, saya datang membawa damai. Saya datang untuk beribadah kepada Tuhan saya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Disitulah Tuhan berfirman kepada Samuel. Panggil Isai, ikut sama-sama beribadah, mempersembahkan korban pada hari di mana engkau mempersembahkannya. Ajak dia. Saudara-saudara, rupanya Isai juga sudah tahu gerak-gerik daripada Saul, saudara. Bahwa dia punya kerajaan sudah mulai goncang, kepemimpinan sudah mulai goncang, taktanya sudah mulai goncang. Dan Alkitab mengatakan dalam pembacaan kita ini, bagaimana Isai memberikan anak-anaknya untuk dilantik menjadi pengganti Saul ini. Dia kasih orang yang pertama bernama Eliab, saudara. Tuhan bilang begini, aku
tidak berkenan. Aku tidak berkenan. Saudara, kita lihat di situ. Bukan yang dikenal oleh manusia yang berkenan di hati Allah. Tetapi apa yang berkenan di hati Allah, itulah yang berkenan di hati manusia. Tahukah saudara? Itu yang Allah ingin lakukan bagi keluarga itu. Saudara-saudara, sebelum kita masuk ke sana, kita akan melihat dulu siapa itu Daud, saudara. Bagaimana karakternya, saudara. Bagaimana sikapnya, bagaimana sifatnya, bagaimana keberaniannya, saudara-saudara. Ada 3 hal penting yang perlu kita renungkan bersama-sama bertalian dengan karakter daripada Daud. Yang pertama, karakter daripada Daud ini adalah dia seorang pemberani. Apa saudara? Pemberani. Seorang pemberani itu seorang, kalau orang Betawi bilang, jawaranya, saudara. Dia seorang pemberani. Dia tidak takut dengan siapapun juga. Dia tidak takut dengan keadaan yang ada di sekelilingnya. Dia tidak peduli. Apa keberanian Daud yang dibuktikan dalam pembacaan kita ini? Kalau kita mengatakan di dalam pasal yang ke-16, atau pasal yang ke-17, kita baca bersama-sama. Mari kita bahas pasal yang ke-17. Kita lompat ke belakang. Pasal 17. Kita baca di situ. Ayat 34 dan sampai 36. Bagaimana sebuah keberanian yang dimiliki oleh Daud itu. Kita lihat di situ. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba. Mari lanjutkan. Apabila enam. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita perhatikan di sini. Bagaimana sebuah keberanian Daud ini. Biasanya kalau orang kan kalau singa dengan manusia mana lebih kencang larinya? Singa dengan manusia mana lebih kencang larinya? Hah? Singa. Tapi saudara lihat di sini cerita kita ini. Dia kejar singa. Artinya Daud ini memiliki kemampuan sebagai seorang atletik yang kuat larinya, sudah. Saya nggak tahu berapa kecepatannya per jam perjalanan larinya si Daud ini. Dia bisa mengejar seekor binatang buas yang begitu ganas, begitu kencangnya. Coba kalau saudara lihat di YouTube, kalau ada singa kejar binatang mangsanya, larinya minta ampun. Saya nggak tahu kecepatannya berapa kilometer per jam itu. Kencang sekali. Mungkin bisa 100 kilo, 70-80 kilometer per jam. Cepat sekali larinya. Dan Daud itu memiliki kecepatan yang seperti itu. Melebihi kecepatannya. Dan Alkitab mengatakan ketika dia mendapatkan binatang itu, dia tangkap. Dan apa yang dia pegang, saudara-saudaraku? Janggut. Tempat yang sangat mematikan sebenarnya. Janggutnya ini kan tempatnya senjatanya si singa, saudara. Tapi Daud tidak peduli. Daud tidak peduli. Apa yang dilakukan, saudara-saudara? Dia menangkap singa itu, menangkap beruang itu. Dan dia cerita kepada Saul, dia bilang begini, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku
mengejar. Baru datang. Dia kejar itu binatang. Maksudnya si singa itu. Dia kejar. Sebuah keberanian yang luar biasa. Orang mah berani saudara kejar singa. Coba saudara pergi ke taman safari. Saudara berani turun dari mobil. Berada di kandang singa. Berani saudara? Malah saudara tutup kaca mobil rapat-rapat. Dengan kata lain, kita tidak berani mendekati sarangnya binatang buas. Tapi tidak demikian dengan Daud. Justru ketika binatang buas datang menerkam binatang piaraannya, saudara, atau binatang pengembalaannya, dia kejar, saudara. Inilah kehebatan Daud. Dia memiliki karakter pemberani. Dia tidak takut mati. Bisa saja dia bisa mati, saudara-saudara. Ya, dia masih anak-anak, masih remaja. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Saudara, disitulah Daud dibentuk oleh Tuhan lewat peristiwa alam itu, saudara. Ya, Daud memiliki keberanian, dan itulah sebabnya ketika orang Filistin datang berperang, ketika bangsa Israel berperang dengan orang Filistin, Daud tampil ke depan. Saudara tahu ketika Alkitab berkata, kakak-kakaknya daripada Daud ini, saudara, marah besar kepada adik. Ngapain lu datang ke sini? Apakah engkau melihat kami bertempur di sini? Saudara, Daud tampil dan berkata, dia telah melecehkan bangsa pilihan Allah. Saudara, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Pertempuranlah terjadi. Orang Filistin yang menghina Tuhan, yang menghina bangsa Israel, saudara, dihajar oleh Daud yang kecil itu dengan senjata yang sangat sederhana. Tidak pakai senjata yang serba otomatis, tapi dia memiliki kemampuan. Dan dia tahu barisan bangsa Israel, yaitu Tuhan Allah yang dia percaya itu. Itulah yang berperang ganti. Alkitab mengatakan di dalam pembacaan kita ini, dalam pasal yang kita baca tadi bersama-sama, dia mencemooh bangsa Israel. Inilah dasarnya kenapa dia berani tampil di depan pendekar yang besar itu, karena dia tahu persis Tuhan pasti menolong dia. Saudara dikasih oleh Tuhan, Filistin yang telah menghina Tuhan ini, ya, dia berani tampil dengan maksimal. Karena ada keberanian, saudara. Saya tahu ini karena pembentukan alam yang telah membuat dia berani, saudara. Dia tidak takut lagi. Kalau beruang saja dia bisa kalahkan. Apatah lagi seorang laki-laki yang bernama Goliat. Walaupun dia tinggi 3 meter lebih, tidak peduli. Engkau tidak sehebat binatang buas. Aku mampu mengalahkan. Kenapa dia mampu mengalahkan, saudara? Karena dia memiliki Allah yang hidup, yang sanggup untuk mengalahkan sang musuh. Itulah keberanian Daud yang pertama yang kita lihat di situ. Dia berani menghancurkan orang Filistin, dia berani membunuh beruang dan singa-singa. Yang kedua yang dimiliki oleh Daud sebagai karakter daripada Daud ini adalah dia memiliki, ya, dia cerdik dan piawai di dalam hal berperang. 2 Samuel pasal 5 kita baca dulu sebentar. 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Bagaimana kepiawaian daripada Daud ini? Dikatakan begini. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Saudara-saudara, Daud mampu mengalahkan kubu pertahanan. Saudara tahu kubu pertahanan, saudara-saudara, itu bentengnya, pusat logistik, ya, amunisi ada di sana semuanya.
Itu lengkap semuanya, pusat keamanannya. Katakanlah mungkin disitulah gudang peluru. Semuanya ada semua. Tapi Daud mampu mengendalikan keadaan. Inilah kehebatan, kepiawaian daripada Daud. Dia tidak peduli siapapun dia yang ada di depan sana, dia mampu mengalahkannya. Itulah sebabnya dia bisa merebut kota Daud. Itu dikatakan Sion, kota Daud itu direbut oleh Daud. Daud ini bukan orang yang hebat ya, berpengalaman di medan perang, tidak saudara. Dia hanyalah dibentuk di padang belantara, di padang rumput yang hijau, dia dibentuk di sana oleh kondisi alam yang ada di sana. Disitulah pengalaman pribadi Daud di sana dibentuk. Dan dengan dasar itulah Daud mengalahkan musuh-musuh. Sebab itu Daud dipandang sebagai panglima perang yang hebat oleh bangsanya. Karena dia seorang pemberani dan cakap mengatur strategis pertempuran. Daud dielu-elukan oleh orang. Daud disanjung oleh orang. Sehingga Alkitab mengatakan di situ bahwa Daud mengalahkan Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Saudara, inilah sebuah bukti daripada bangsanya yang telah menyanjung tinggi Daud, saudara-saudaraku. Rajanya sendiri dikatakan hanya mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa artinya, saudara-saudaraku, itu lebih daripada 10.000. Kalau berlaksa-laksa artinya bisa 20-30 ribu orang dikalahkan oleh Daud. Tapi Saul katanya beribu-ribu orang. Saudara, disinilah awal bagaimana Saul membenci daripada Daud. Karena dianggap dia lebih dihormati, dia lebih dihargai jeripayanya daripada raja Saul ini. Makanya dia punya keinginan yang kuat untuk menghabisi Daud. Daud ini adalah mantunya, saudara-saudara. Bayangkan, seorang mertua mau membunuh mantunya. Tega sekali. Hanya karena apa? Faktor apa? Jabatan. Jabatan bisa mengalahkan segala-galanya. Ya. Jabatan bisa menghalalkan segala cara. Dengan apa, sudah? Dia ingin membunuh. Ada hal-hal penting, saudara-saudaraku, di mana Daud selalu menghargai mertua. Walaupun Daud punya kesempatan yang banyak, yang paling baik, di mana dia bisa membunuh mertuanya sendiri. Ketika dia berada di Gua Adulam, dia punya kesempatan yang baik untuk membunuh. Tapi Daud berkata, aku tidak mau membunuh orang yang diurapi. Daud masih menghargai itu. Daud masih punya cara untuk menghormati orang lain. Walaupun mertuanya sendiri ingin membunuh, mencabut nyawanya. Saudara, Daud ini yang telah mengalahkan musuh inilah yang membuat Saul menjadi benci kepadanya. 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-7 dikatakan di situ, bagaimana sebuah sikap daripada Daud ini yang membuat Saul berubah pikirannya, saudara. Ingin mencabut nyawa mantunya sendiri. Saudaraku, dengan dasar inilah Daud, kerajaannya semakin luas, semakin dikenal.
Kemanapun Daud pergi, saudara-saudara, selalu keberhasilan yang terjadi dalam dirinya. Daud ini dialah tokoh serba bisa, saudara. Daud ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Daud bukan saja seorang yang terampil dalam peperangan di medan peperangan, tapi Daud pun seorang seniman yang luar biasa. Dia seorang pemusik yang luar biasa. Dia seorang pemuji yang luar biasa. Ada kurang lebih 74 mazmur digubahkannya menjadi puji-pujian yang dilakukan oleh Daud ini. Betapa hebatnya Daud ini, saudara. Dia juga sebagai pahlawan di Yehuda dan Israel. Dan orang menyanjungnya dengan luar biasa. Bukan saja itu, tapi Daud pun seorang manajer yang luar biasa. Dia mampu mengangkat 3 jenderalnya untuk menjadi pengawalnya, saudara. Menjadi ajudannya. Dia seorang manajer yang piawai, saudara-saudaraku. Dia seorang manajer yang mampu mendelegasikan tugas kepada orang lain, memberikan kemampuan kepada orang lain. Dan Daud juga seorang yang memiliki pandangan jauh ke depan. Itulah kehebatan daripada Daud. Satu lagi, saudara. Daud ini juga seorang yang bergengsi untuk membangun bait Allah. Tetapi Tuhan bilang begini, bukan engkau yang membangun, tapi anak. Saudara, di dalam sisi-sisi yang lain, Daud memiliki kemampuan yang luar biasa. Tetapi dalam sisi yang lain pun, Daud memiliki kekurangan di dalam hidupnya, saudara-saudara. Dan saya mau katakan di sini, Daud punya kemampuan manajerial yang baik di dalam melaksanakan tugasnya. Saudara, biar kita belajar daripada seorang Daud ini, yang walaupun dia masih muda, ya, masih anak-anak. Daud ini bukan orang yang sudah tua, yang sudah umuran, dia masih anak-anak. Di Alkitab tidak dijelaskan, saudara-saudaraku, tapi kalau kita membaca di Google, kita bisa temukan, saudara, Daud ini ketika dia dilantik, ketika dia diambil sumpahnya oleh Samuel, dia masih anak-anak, masih 13 sampai 15 tahun, masih muda sekali. Lebih muda daripada Daniel. Daniel umur berapa sekarang Daniel? 17. Daniel lebih tua sudah. Dia masih muda, bayangkan. Ratu umur berapa sih? 19. 16. Lebih tua Ratu sudah. Bayangkan, anak kecil bisa memimpin bangsa. Ratu bisa nggak pimpin satu kerajaan? Jadi seorang ratu. Ratu, yang namanya ratu juga. Jadi ratu sudah. Bisa ratu? Mikir 2 kali ya. Tapi Daud ini ketika dia diangkat masih muda sekali. Makanya dikatakan oleh Alkitab, dia ke merah-merahan. Mukanya merah. Ya. Matanya bersinar. Apalagi sudah? Apa tadi? Matanya kemerah-merahan apa? Mukanya kemerah-merahan, matanya apa? Halo? Halo? Matanya indah. Wah, orang kalau lihat orang itu, saudara-saudara, yang sudah lihat siapa mananya duluan? Jujur aja. Kalau lihat orang tuh lihatnya mana? Saya kalau lihat orang matanya tuh menarik atau enggak?
Dari matanya, saudara. Tatapan matanya itu sangat menentukan. Betul, saudara. Lihat orang itu, coba lihat matanya, tatap dia. Saudara bisa lihat orang ini baik atau enggak. Kita bisa tahu loh. Gerak-gerik matanya orang bisa tahu. Ya. Betul loh. Dan Daud ini ketika dia diperhadapkan dengan Samuel, Tuhan bilang begini, itu dia. Lantik dia, urapi dia. Angkat minyak dari tabungmu, urapi. Saudara, kakaknya Daud ini, yang lainnya saudara, itu ganteng-ganteng, tinggi-tinggi besar. Tapi Daud ini kekanak-kanakan, kemerah-merahan mukanya. Tapi Tuhan bilang begini, itu dia. Itu dia. Itu orang yang berkenan di hatiku, kata Tuhan. Pertanyaan saya, kita ini sudah berkenan di hati Tuhan belum? Tuhan gak lihat paras kita, ganteng kita, postur tubuh kita, bagus atau enggak, atletis atau tidak, ya, badannya kekar atau apa, itu gak peduli, sudah. Tapi apakah kita berkenan di hati Tuhan? Sebagaimana Daud ini berkenan di hati Allah. Walaupun dia muda, walaupun dia masih kecil, walaupun dia masih kanak-kanak, tapi dia berkenan di hati Allah. Seorang yang tidak terpandang oleh orang tuanya sekalipun, saudara-saudara. Karena orang tuanya tidak menganggap Daud ini disepelekan. Tidak dalam hitungannya untuk menjadi seorang pemimpin ke depan. Tapi justru inilah yang dipilih oleh Allah. Orang yang berkenan di hati Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita baca tadi dalam ayat yang ke-12 tadi. Dikatakan begini. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Karena setelah 8 kakak-kakaknya, saudara-saudaranya disuguhkan, diberikan kepada Samuel, ya, dikasih tunjuk ini orang-orangnya, pilih saja. Ini orang-orang yang pintar semua, hebat, jago perang. Karena 3 orang kakak yang daripada Daud ini orang-orang jago perang. Lihai mungkin, sniper mungkin. Kalau zaman sekarang. Tapi Tuhan tidak berkenan. Ayat yang kita baca tadi, Samuel tanya, masih adakah anakmu? Oh, masih ada. Tapi pekerjaannya di sana. Dengar kalimat Samuel bilang begini, kita tidak akan makan sebelum anakmu tiba di sini. Bayangkan, yang menentukan mereka bisa makan atau tidak, saudara-saudaraku, Daud ini yang ada di padang sana, yang tidak diperhitungkan oleh orang tuanya, oleh kakak-kakaknya, oleh saudara-saudaranya. Justru dialah yang ditunggu oleh Samuel. Dan cerita endingnya, saudara-saudara, ketika dia datang, dia tampil wah sederhana, mungkin masih bau padang, masih bau padang belantara, sudah. Mungkin masih bau kambing domba. Orang yang bergaul dengan kami akan membau kambing, sudah. Betul nggak? Kalau dia bergaul dengan orang yang wangi, akan wangi. Ya. Tadi malam saya nggak tidur sampai jam 2 pagi. Batuk-batuk terus. Saya pergi ke tempat bawang merah, saya ambil bawang 5 biji atau 6 bisa makan, saudara. Istri datang pagi-pagi. Oh, bau bawang. Ya saya baru makan bawang karena gatal saya ini, saya bilang. Yang saya mau katakan begini, saudara. Kalau orang bergaul dengan bawang tidak merasa bawang. Tapi ketika orang yang tidak bergaul dengan bawang itu datang, dia akan merasakan baunya, saudara. Ini yang saya mau katakan begini. Ketika Daud datang dari padang itu, saudara, tentu dia membawa aroma yang kurang baik. Dia kan belum sempat mandi, saudara. Saya bisa memprediksi dia belum mandi itu. Karena dia baru datang di padang, dia jemput. Ya, istilahnya jemput paksa, saudara. Betul nggak? Dijemput paksa loh, saudara. Pergi jemput dari sana, bawa kemari. Artinya
Dia dipaksa datang dari sana. Dia dipanggil dari sana datang ke sini. Dan dia belum sempat berbenah diri. Belum mandi, belum cuci muka, belum cuci segala-galanya. Dan saudara-saudara, Tuhan bilang begini, ini dia yang aku tunggu. Saudara, saya mau katakan begini. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, jika kita berkenan di hati Allah, tidak ada manusia satupun yang mampu menghalangi. Amin. Kalau kita berkenan di hati Tuhan, tidak ada satu manusia pun di bawah kolong langit ini, bahkan di angkasa sekalipun, yang mampu membatalkannya ketika kita berkenan di hati Tuhan. Biar kita hidup berkenan di hati Tuhan. Sebagaimana Daud ini, dia berkenan di hati Allah. Dia tulus, ya. Dia hidupnya ya tulus saja. Nggak ada embel-embel yang lain. Mau diapakan silakan, aku jalani. Itulah yang dilakukan oleh Daud hari-hari dia, saudara. Ketika saatnya, waktunya, dia diangkat, dipromosi oleh Allah. Disitulah Tuhan yang berkenan kepada orang-orang yang berkenan di hatinya. Saudara, hal yang ketiga yang terakhir, saudara. Daripada karakter pada Daud ini, dia adalah seorang yang setia. Ini penting, saudara. Dia setia. Kesetiaan dibuktikan dengan apa? Ketika dia berhadapan dengan Yonatan, anak dari Saul. Saudara-saudara, kalau kita baca dalam Alkitab, di dalam pasal-pasal selanjutnya, pasal 18 khususnya, saudara, Daud dan Yonatan. Di situ kita menemukan ketika Daud sedang berbicara dengan Saul. Daud berbicara dengan mertuanya, saudara. Ada kontak batin antara Daud dan kenapa, saudara-saudara? Karena ikatan batin itu begitu kuatnya. Ada ikatan batin yang begitu kuat terhadap Daud dengan Yonatan ini. Sehingga ketika Daud sedang berbicara dengan Samuel dengan Saul pada saat itu. Wah, ini ada sesuatu. Saya teringat, saudara-saudaraku, beberapa waktu saya masih kecil. Ketika adik saya, Lodia dengan Yakobus, sakit. Yang satu tinggal di tempat yang lain. Jadi jaraknya jauh. Tapi dia bisa tahu loh, saudara-saudara. Adiknya atau kakaknya sedang sakit. Karena ada ikatan batin. Demikian pula, saudara-saudaraku, bagaimana Daud dengan Yonatan. Yang memiliki ikatan batin yang begitu kuat. Ada sebuah perjanjian yang luar biasa antara Daud dengan Yonatan ini. Sehingga Yonatan tidak segan-segan memberikan jubahnya, jasnya kepada Daud, saudara. Sebagai persahabatan yang melekat dalam diri mereka berdua. Jadi, saudara-saudara, ketika kalau saudara baca dalam Alkitab, ketika Saul ingin membunuh Daud, ada mata-mata di sini. Oke, hati-hati, jangan dekat-dekat. Ayahku nanti akan membunuh. Jadi ada yang memberitahukan. Kenapa? Harusnya kan dia lebih pro kepada ayahnya. Tapi tidak demikian dengan Yonatan. Dia lebih pro kepada Daud. Padahal kalau dikatakan dia kan orang luar juga. Walaupun dalam keluarga. Tapi kan masih tidak ada ikatan darahnya. Tapi itu yang dilakukan oleh Yonatan kepada Daud. Jadi mereka memiliki kesetiaan yang luar biasa. Daud adalah seorang sahabat yang setia. Persahabatan sejati inilah yang perlu kita bina dalam hidup kita masing-masing. Saudara-saudaraku, dalam 1 Samuel pasal 18, ayat 1 dan ayat 3 berkata begini. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Saul. Lihat di sini. Ada sebuah perpaduan. Ada sebuah ikatan batin yang luar biasa
Berpadulah jiwa Yonatan dengan Daud. Dan Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Luar biasa loh saudara. Dia mengasihi Daud dengan tulus. Ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Adakah seorang membenci dirinya sendiri, saudara-saudaraku? Tidak ada satupun di muka kolong langit. Kecuali memang dia nggak suka dengan dirinya sendiri. Kalau dia sayang kepada dirinya sendiri, dia akan merawat dirinya, dia akan menjaga dirinya, dia akan memeliharanya dengan baik, saudara-saudaraku, jiwa dirinya. Dan inilah yang dimiliki oleh Daud dan Yonatan. Dia merawat persahabatannya, dia menjaga persahabatannya dengan baik. Sehingga hidup mereka berdua selalu berdampingan. Saudaraku, mari kita mengimplementasikan dalam diri kita bagaimana hubungan kita dengan sesama kita. Bagaimana hubungan relasi kita dengan sesama kita. Bagaimana hubungan kita dengan rekan kita. Bagaimana hubungan kita dengan relasi kita dengan orang lain. Itu perlu kita bina, saudara. Daud melakukan itu karena dia tahu ya, arti sebuah persahabatan. Ada sebuah ungkapan daripada orang Cina, saudara. Dia bilang begini. Musuh, teman 1000 kecil, terlalu kecil. Satu musuh terlalu besar. Ini pepatahnya atau pepatahnya orang Chinese. Jadi kalau kita teman 1000 katanya itu terlalu kecil. Tapi satu musuh itu terlalu banyak. Pertanyaan saya, kita mau menciptakan musuh atau menciptakan persahabatan? Cari sahabat sebanyak-banyaknya. Karena itu terlalu kecil, saudara. Ya. Daud memiliki hubungan yang indah dengan Yonatan. Dan itu yang dilakukan. Saudaraku, biar pada pagi hari ini kita mau belajar hal-hal yang indah, yang positif daripada Daud ini. Walaupun Daud ini kita tahu banyak perjuangannya, banyak lika-likunya yang dia harus hadapi dalam hidup ini. Dari mertuanya, ya, yang tidak senang dengan dia, ingin mencabut nyawanya. Dari orang-orang yang juga, kalau di politik mungkin sesama politiknya juga tidak suka dengan dia. Biarlah kita membangun sebuah persahabatan yang indah. Agar dengan persahabatan itu kita bisa menciptakan suatu shalom di tengah-tengah persahabatan kita satu dengan yang lain. Daud yang kita pelajari hari ini biar menjadi tolak ukur buat kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan. Jangan pernah menciptakan sebuah permusuhan di antara kita sesama umat Kristen. Ya. Biar lewat firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita, menjadi perenungan kita bersama-sama. Jadilah seperti Daud dan Yonatan yang membangun satu hubungan atau relasi yang baik antara mereka berdua. Dengan demikian tercipta satu suasana yang indah. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan masuk pagi hari ini di dalam sakramen perjamuan kudus pada pagi. Saya undang musik untuk maju ke depan. Kita akan sama-sama
Masih dengan hadirat yang sama Bapak Ibu Saudara, kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari kita mau angkat pujian bersama-sama. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami semua berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Layak di hadapan Tuhan, menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan, sebagaimana Engkau ya Tuhan berkenan kepada hamba-Mu Daud. Kami adalah orang-orang yang berkenan di hati Tuhan pada hari ini, sehingga kami dapat bersekutu dengan Engkau dalam persekutuan kami dengan Engkau lewat perjamuan kudus yang akan kami terima hari ini. Bapa, sebelum kami makan dan minum pada hari ini, sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan. Biarkan kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu pada pagi ini lewat perjamuan kudus ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, izinkan hamba mendoakan roti dan anggur yang akan kami terima bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan turunlah berkat-Mu di atas roti dan anggur yang akan kami terima hari ini. Biar kami saat kami makan dan minum bersama-sama ya Tuhan, kami dipersekutukan dengan Allah, kami diperdamaikan dengan Allah. Yang lemah kami dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat Tuhan bebaskan kami ya Tuhan. Saat kami makan daripada tubuh, dalam nama Yesus kami lepaskan berkat atas roti dan anggur ini. Biar Tuhan memberkatinya. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan memberkati hamba-Mu yang akan membagi-bagikannya bagi kami. Tuhan, pakai hamba-Mu ya Tuhan untuk menjadi alat dalam tangan-Mu untuk memberkati kami lewat roti dan anggur yang akan kami terima hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami hidup, kami berdoa dan ucap syukur kepada Tuhan. Siap menerimanya. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian dari awal. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku.
kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah terima roti dan anggur. Dan ayat kita lewat roti yang ada itu masing-masing berbeda satu dengan yang lain. Kita akan sama-sama membacakan ayat yang ada pada tangan kita masing-masing sesuai dengan tuntunan Allah. Dalam hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Matius 5 ayat yang ke-14. Mari angkat roti dengan tangan kanan kita, tidak pernah. Kita berdoa. Tuhan, kami hampirimu Tuhan di takhta-Mu yang kudus. Engkau melihat kami hari ini Tuhan, di tangan kami masing-masing ada roti yang melambangkan tubuh-Mu dan anggur yang melambangkan darah-Mu Tuhan, yang telah dicurahkan bagi kami ke bumi ini lewat peristiwa Kalvari Bukit Golgota. Tuhan, sebelum kami makan dan minum, sekali lagi Tuhan, ampuni, kuduskan, sucikan kami. Biar kami layak di hadapan Tuhan hari ini, untuk kami bisa bersekutu dengan Engkau lewat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan dan minum bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama pandang pada Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kembali kita angkat cawan kita tinggi-tinggi depan Allah. Terima kasih Tuhan. Bentar lagi kami akan bersekutu dengan Engkau lewat darah-Mu Tuhan. Darah yang telah menyucikan, membasuh kami dari segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Darah itulah yang kami peringati hari ini sebagai lambang daripada darah Kristus lewat anggur yang akan kami minum bersama-sama. Angkat cawanmu tinggi-tinggi di hadapan Allah. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita minum bersama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Nanti saudara semua kita mau angkat
suara kita. Kita mau puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Allahku. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih Allah. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunanmu Tuhan, pengampunan yang kau beri terhadap kami. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Nanti Ibu Friska akan berdoa buat kita, maju ke depan. Ibu Batubara berdoa buat kita. Ucapan syukur pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Di mana Tuhan, kami terus sangat bersyukur atas kebaikan-Mu pada Haleluya. pagi menjelang siang ini Tuhan. Kami telah menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang selalu mengingatkan kami akan kasih-Mu, akan pengampunan dosa kami Tuhan. Kau kasih bagi kami Bapa. Tuhan Yesus, biarlah setiap kami menerima jamu kudus setiap itu Tuhan, kami tetap Tuhan semakin mengingat kematian-Mu, mengingat Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang selalu memberikan kami kekuatan kemenangan ya Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan semakin bersemangat, semakin Tuhan memberikan hati selalu untuk diperbaharui oleh Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Sebentar ya Tuhan, kami akan terus Bapa menjalani tugas kami Tuhan. Kami tetap Tuhan serahkan hidup kami kepadamu ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin, amin. Terima kasih. Silakan duduk. Mari saudara-saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan. Silakan duduk. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan kita akan mengembalikan milik Tuhan juga pada hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa untuk persembahan kita sebelum kita memberi. Bagi Bapak Ibu yang telah mempersiapkan persembahan perpuluhan, mari kita angkat. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami datang kembali pada Tuhan pada siang ini. Kami ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Lewat persembahan yang akan kami berikan hari ini. Biarkan kami juga mengembalikan milik-Mu Tuhan, sebagai bukti bahwa kami mengasihi Tuhan kami. Sebab itu Tuhan, biar Engkau memberkati setiap tangan-tangan kami hari ini, yang akan
mengembalikan milikmu yang akan memberkati, menabur pada hari ini. Biar kami bersuka cita bersama-sama memberikan yang terbaik bagi Allah. Kami siap untuk menabur dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita. Sambil memberikan persembahan, mari kita mau angkat pujian bersama-sama. Bila Roh Allah. Mari kita sama-sama nyanyi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari seperti daud menari. Terima kasih atas persembahan yang telah dijalankan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, Bapak Saudara, ada beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu untuk ibadah kita minggu depan akan tetap ada, Bapak Saudara, di jam 9:30 seperti biasa. Kita mau datang tepat waktu karena kita akan memulai ibadah kita dengan tepat waktu jam 9:30. Ya, untuk yang kedua pengumuman ada ibadah circle sehabis ibadah ini berlangsung. Jadi untuk para pemuda boleh kita stay dulu untuk mendengarkan dan beribadah bersama-sama. Lalu untuk yang terakhir, yang ketiga adalah yang berulang tahun, Bapak Saudara. Kita akan melihat nih yang ulang tahun di bulan Maret. Nanti setelah saya sebutkan mungkin boleh langsung maju ke depan ya Bapak Saudara ya, supaya bisa didoakan. Silakan tim multimedia yang berulang tahun di bulan Maret. Ya, yang pertama ada, ternyata ini ada wedding anniversary dari Ezra dan Clara, tanggal 2 Maret ya Bang ya, betul? Ya, tanggal 2 Maret. Lanjut, ada ulang tahun dari omahnya Nemi, Bu Elizabeth Rajawane. Berikan tepuk tangan Saudara. Lanjut lagi, yang ketiga ada wedding anniversary lagi Bapak Saudara di tanggal 15 Maret, yaitu Bang Naek dan Kak Regina. Ada di Malang ya Bapak Saudara ya. Gak apa-apa, kita tetap mendoakannya. Lalu tanggal 6 Siahaan. Ya. Lanjut lagi, ada di tanggal 18 Maret Ibu Friska Batubara. Oke, lanjut di tanggal 22 Maret ada Bang Poltak Panggabean. Ini tulang di Amerika ya, Kak Golda ya. Oke, lanjut ada 31 Maret kemarin ada Kayosi Hutahayan. Lanjut, apakah ada lagi? Ya, itu saja. Mungkin boleh maju ke depan yang berulang tahun.
atau yang mewakilkan boleh. Mungkin yang mewakilkan tulang poltak. Tulang beni boleh maju ke depan untuk mewakilkan tulang poltak supaya didoakan. Ya, sekalian untuk anak-anak kita biar langsung didoakan untuk bersama-sama. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman telah disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu minggu depan di dalam ibadah raya kita kembali jam 9:30 pagi di tempat ini. Dan untuk janji iman kita jangan lupa Bapak Ibu yang belum memberikan angka janji iman kita untuk dana pembelian tempat boleh segera menghubungi Ibu Golda. Dikarenakan juga sudah masuk masa libur Bapak Ibu, untuk proposal visi kita akan kami berikan di minggu depan ya, setelah masa libur lebaran ini sudah selesai karena toko-toko semua sudah pada tutup. Dan Bapak Ibu Saudara yang sudah masuk ke masa liburan, selamat berlibur. Kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali minggu depan untuk kita berkumpul bersama-sama di dalam rumah Tuhan untuk beribadah. Bapak Gembala ada tambahan? Tanggal 10 Tante mau ke Malang ya. Oh bertiga. Oke, kita doakan. Pas lebaran ya. Lebaran pertama. Oke, mari kita akan doakan bersama-sama. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Ku naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan, buat harian Kau beri tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Thank you Lord. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu besar setiap
di sepanjang hidupku. Sekali lagi angkat hatimu di hadapan Tuhan. Mari kita serukan bersama-sama, ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang kau beri, buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya Tuhan, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Kami lihat selalu baru setiap janji-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Dari hatimu katakan, besar setiamu di sepanjang hidup kami, besar setiamu, besar setiamu. Sekali lagi katakan, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari arahkan hatimu, kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kembali kami datang Tuhan Yesus, menaikkan rasa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan, bahwa kami ada saat ini Tuhan Yesus semua karena kemurahan Tuhan, karena perlindungan Tuhan yang sempurna atas setiap kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Kami boleh menginjak di bulan yang baru, masuki bulan yang baru di bulan April ini ya Bapa. Kami tetap meminta pimpinan dan tuntunan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan, segala apapun yang akan kami lakukan Tuhan Yesus sepanjang seminggu ke depan ini Tuhan Yesus, kami minta kuasa Tuhan terus ada menyertai setiap langkah kami Bapa. Memasuki masa libur panjang yang ada Tuhan Yesus, kemanapun kaki kami melangkah, apapun yang kami akan lakukan sepanjang seminggu ke depan, kiranya kasih Tuhan terus melingkupi setiap kami ya Bapa. Biar Tuhan Yesus memberkati setiap sidang jemaat-Mu yang mungkin akan masuk masa libur, mereka akan pergi ke luar kota ya Bapa. Mungkin juga yang tetap masuk dalam pekerjaan mereka, rutinitas mereka, usaha mereka. Kiranya Tuhan Yesus buat selalu berhasil apapun yang akan kami lakukan sepanjang seminggu ke depan. Keluarga besar dari Inang Huta Gaul juga yang akan pergi ke Malang Tuhan Yesus tanggal 10 ini juga tetap Tuhan sertai setiap langkah mereka ya Bapa, untuk berjumpa dengan keluarga besar yang ada di Malang Tuhan Yesus. Kiranya pulang pergi semuanya di dalam kasih dan perlindungan Tuhan semata ya Bapa. Tuhan Yesus juga memberkati setiap sidang jemaat-Mu yang akan kembali bekerja, berusaha. Mungkin setiap anak-anak kami yang memasuki masa libur mereka, biar Tuhan Yesus juga terus menyertai setiap langkah setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus yang ada di tempat ini ya Bapa. Kami juga memberkati Tuhan Yesus untuk gereja kami Tuhan Yesus dalam segala pergumulan yang ada. Tetap kami membawa ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan belas kasihan itu. Kami percaya Bapa bahwa tahun ini juga Tuhan Yesus akan menjawab setiap doa dan pergumulan kami, khususnya untuk tempat ibadah kami yang permanen. Dana-dana yang kami perlukan, kami percaya Tuhan Yesus akan mencukupkan tepat pada waktunya. Proposalnya akan kami jalankan Tuhan Yesus di minggu depan. Kami percaya juga Tuhan Yesus akan membukakan jalan untuk setiap usaha-usaha dana yang akan kami lakukan ya Bapa. Dan kami percaya di waktu Tuhan kami akan melihat bangunan gereja Tuhan akan terbangun dan terenovasi Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, staf pengembalaan dan seluruh para pengerja yang mengambil bagian dalam pelayanan di GB Ramas 2000. Tuhan memberkati setiap sidang jemaat-Mu, bahkan seluruh hamba-Mu, bahkan gembala sidang kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus juga tetap memelihara keutuhan bangsa dan negara kami
Kami tetap memberkati bangsa kami memberkati para pemimpin kami dari jajaran yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Tuhan Yesus memberkati di masa liburan ini Bapak, biar semuanya berlangsung dengan kondusif, tidak ada apapun Tuhan Yesus yang membahayakan dari setiap warga negara Indonesia. Biar seluruhnya semua boleh berlangsung dengan baik, dan biar nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Dan kiranya Tuhan Yesus juga memberkati setiap pulau-pulau besar, pulau-pulau kecil dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya Bapak, pulau-pulau di seluruh Indonesia juga diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkati juga untuk sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang dari Muslim yang akan merayakan juga Idul Fitri Tuhan di minggu ini Bapak. Kiranya juga Tuhan kasih Tuhan juga tetap terus ada atas teman-teman kami, sahabat-sahabat kami dari umat-umat Muslim ya Bapak, yang merayakan bersama dengan keluarga besar mereka ya Bapak. Kiranya kasih Tuhan juga melingkupi mereka Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Dan Tuhan, kami juga membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami menyadari ini semua adalah milik Tuhan, dan kami kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati setiap rupiah demi rupiah yang telah kami bawa, baik ucapan syukur, diakonia, misi, bahkan pembelian tempat, bahkan kami telah mengembalikan persepuluhan kami di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus dapat Tuhan pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu melalui gereja GBI Ramas 2000 di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akan melanjutkan ibadah kami dalam ibadah pemuda, dan kami akan meninggalkan juga rumah-Mu yang kudus Tuhan Yesus, melanjutkan segala aktivitas kami Bapak. Sebelum kami meninggalkan rumah-Mu yang kudus dan kami menerima berkat Tuhan, kami akan berdoa bersama-sama doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebagaimana juga kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, arahkan tanganmu ke atas dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah saudara-saudara sekalian dan terimalah oleh berkat Tuhan. Kiranya kasih Tuhan melimpah-limpah daripada Allah Bapa kita di surga, dan kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, yang terpujian yang mulia, alam ini dan menyertai memberkati kita baik hari besok malam. Haleluya. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Saya persilakan saudara semua untuk bersaat teduh sejenak. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.